langkahnya dijadikan sebagai langkah-langkah mendekatkan kita kepada surga, baik bagi saya maupun bagi semua yang hadir di majelis ini insyaallah. Jadi sekalian saya muliakan, menggapai ketenangan hati, begitu judulnya. Kenapa saya suka membahas mengenai hati? Yang pertama, karena hati itu adalah pusat pandangan Allah. Allah itu Bu, Allah itu Kak, Dek, tidak terlampau peduli kepada di mana badan kita berada, tidak terlalu peduli kepada apa yang sedang dikerjakan oleh badanmu. Dan tentu saja Allah tidak peduli seperti apa rupamu, wajahmu, hidung mancung apa pesek. Allah nggak seberapa peduli di wajahmu ada jerawat atau mulus kayak porselen. Allah nggak seberapa peduli hal itu, karena yang Allah lebih pedulikan di atas semuanya adalah hati kita. Innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila absyarikum walakin yanzur ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada kulit kalian, kepada badan kalian, akan tetapi yang Allah lihat adalah hati kalian. Di mana hatimu berada ketika kamu melafalkan bacaan-bacaan sholatmu? Di mana hatimu berada ketika uang kamu berikan di kotak amal masjid? Seperti apa rasa hatimu ketika kamu duduk di majelis taklim? Seperti apa rasa hatimu sesaat sebelum tidurmu, saat bangun tidurmu? Itu yang lebih Allah pedulikan daripada apa dan bagaimana yang kita lakukan. Ibu sekalian yang saya muliakan, ini yang diajarkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad. Makanya Nabi ketika satu waktu sedang berkumpul bersama dengan beberapa orang sahabatnya, jadi Nabi ada ketemu sama beberapa orang dari sahabat-sahabat yang mohon maaf kelasnya itu baru-baru masuk Islam, sahabat-sahabat yang kelihatannya nggak terlalu paham urusan agama, orang-orang yang baru aja datang dari sebuah kampung, kelihatan tidak berpendidikan, kelihatan agamanya juga nggak seberapa paham gitu. Mereka sedang muwajahah dengan Nabi Muhammad, sedang berbincang dengan Nabi Muhammad, ketika datang seorang sahabat. Dia masuk Islam udah lama, dia sudah berulang kali mendampingi Nabi Muhammad ikut berperang, dan dia sudah paham urusan agama ini dengan lebih baik, dan dia sudah banyak mengerjakan amal-amal ibadah. Dia masuk dengan bekas air wudhu yang menetes-netes dari badannya. Dia masuk dalam masjid tersebut, Nabi lihatin, kemudian dipanggil sama Nabi Muhammad. Nah, kemarilah. Orang tersebut datang, Nabi bilang, "Adhananta annaka khairun min haula." Apakah kamu ini sekarang merasa bahwa dirimu ini lebih baik daripada yang kumpul di tempat ini? Adakah kamu merasa? Siapa sih itu? Barengan sama Nabi. Oh, yang dari kampung itu, yang baru masuk Islam itu, yang gak pernah jihad barengan sama Nabi itu. Adakah kamu merasa begitu? Dia
masih bagus nih hatinya nih. Ditanya sama Nabi langsung koreksi. Dia bilang, "Bala ya Rasulullah, betul wahai Rasul. Saya memang masuk tadi ngerasanya begitu." Nabi Muhammad menjawab, "Untuk itulah aku melihat belasan setan berada di belakang dirimu itu." Hati yang busuk, hati yang jelek dikerumunin setan-setan. Bahkan ketika dia masuk masjid sekalipun. Kita minta pada Allah, semoga Allah bersihkan hati-hati kita. Amin. Kita minta kepada Allah, semoga Allah bereskan urusan hati-hati kita, insya Allah. Allah memandang hati lebih daripada memandang badan, teman-teman sekalian. Allah melihat kepada hatimu lebih daripada Allah melihat kepada badanmu itu. Karenanya, perhatikan betul apa yang ada dalam hatimu lebih daripada apa yang ada pada badanmu. Katanya Habib Abdullah bin Abdul Qadir, katanya Habib Abdullah bin Faqih dalam salah satu kitab beliau mengatakan, andai saja perhatianmu terhadap hatimu sama dengan perhatianmu terhadap wajahmu, niscaya kamu akan jadi orang soleh. Gak usah dilebihin deh, gak usah dilebihin. Kayak gimana kamu perhatian terhadap hati, samain aja sama perhatian terhadap tubuh, terhadap wajah, itu kata beliau sudah akan jadi orang soleh kita. Tapi kan kebanyakannya kita nggak begitu. Kita pagi-pagi mandi, yang kita pikirin badan kita, wajah kita. Ada kotorannya enggak nih di mata? Ada jerawat enggak nih di wajah kita? Pakai sabun buat usap-usap, bersih-bersih wajah kita. Kita perhatikan betul wajah kita karena kita tahu wajah adalah pusat pandangan orang. Orang melihat kepada wajah kita. Karenanya kita kemudian menghias-hiasi wajah kita tersebut. Alis yang terlalu tipis ditebelin, yang tebel ditipisin. Bukan begitu. Hidung yang kurang mancung dikasih bayangan agar tampak kelihatan tinggi hidungnya. Bibir yang warnanya kebiruan kita tambahkan dengan lipstik biar kelihatan merah, bagus, kan begitu. Kita menghiasi wajah kita karena kita tahu wajah adalah pusat pandangan orang. Katanya para ulama, jadikan perhatianmu kepada wajahmu sama dengan perhatianmu kepada hatimu. Dilihat juga hatimu itu, gimana perasaannya, gimana perasaannya, di mana dia berada, sedang bersama dengan siapa. Ada seorang murid duduk di sebuah kelas. Sejak awal dia duduk tuh dimikir aja, ngeliatin bolpen temennya, cakep bener bolpennya. Untung aja saya udah dapat uang kiriman dari orang tua saya. Jadi habis dari sini saya mau pergi ke pasar, saya mau beli bolpen kayak begitu di toko yang sebelah situ. Katanya dia belinya di sana. Enaknya warna yang apa ya? Terus saja hatinya sibuk di pasar, padahal badannya sedang ada di kelas. Tiba-tiba gurunya memanggilnya,
Misalnya namanya Salim, Salim Tal. Salimnya ke depan. Dia bilang lebek Syekh. Keluar dari kelas ini, pergilah ke pasar, duduk di sana sampai jam 12, nanti kamu menghadap kepada saya. Lebek Syekh. Nggak ngerti kenapa, tapi karena disuruh sama gurunya, sami'na wa apa. Sama nih kayak ibu-ibu teman-teman di Jambi. Ketika saya bilang jangan foto, jangan video, walaupun kenapa ya Ustazah nggak mau difoto, kenapa ya nggak mau di video, tapi sami'na. Ilmu tuh manfaat kalau kita mendengarkan apa yang dipesankan. Jadi jangan ada tuh pelan-pelan ambil HP-nya, diam-diam foto, nggak ketahuan. Saya nggak tahu, panitia nggak tahu, teman-teman sebelah nggak tahu, tapi Allah tahu, malaikat tahu, dan itu akan sangat berpengaruh kepada kemanfaatan ilmu yang didapat. Hati-hati, hati-hati. Insyaallah enggak ya Bu ya. Jangan Bu, udah deh. Mata nih bisa lupa siapa yang dia lihat, apalagi kamera di HP. Bisa hilang, bisa dicuri orang. Akan tetapi hati tak pernah lupa siapa yang dia cinta. Jadi kalau mudah-mudahan hubungan cinta, insya Allah bisa panjang terus-terusan. Amin. Jadi dia pun pergi nih si Salim ini ke toko, pergi ke pasar, dia pun nongkrong depan toko. Dia bahkan nggak inget sama urusan beli bolpen yang dia maksud. Dia di jalan sampai di toko, dia duduk nongkrong di situ sambil mikir aja, kenapa ya Syekh guru mengeluarkan saya dari kelas. Waduh, ini yang di dalam kelas belajar apa ya? Aduh, saya kelewat nih pelajarannya. Ya ampun, sayang banget ya, saya dikeluarkan dari kelas. Saya habis ini nanti mau ketemu sama guru. Saya mau nanya, apa salah saya Syekh? Kenapa kamu mengusir saya dari kelas? Saya juga akan minta teman saya yang biasanya rajin nulis, saya akan minta catatan dari dia. Jadi si Salim nih, ketika di kelas pikirannya sibuk di pasar, ketika di pasar pikirannya sibuk di, ketika di kelas hatinya di pasar, ketika di pasar hatinya di, sampai jam 12 dia buru-buru pulang, kemudian dia menghadap kepada gurunya, ya Syekh, lima akhrajtani minal fasl, kenapa engkau mengeluarkan saya dari kelas tadi Syekh? Sedih saya. Kata gurunya, ya Salim, anta fil fasl, anta fis suq, wa qalbak fil fasl. Kamu, badanmu ada di pasar, tapi hatimu ada di kelas. Lebih aku sukai daripada kamu di kelas, tapi hatimu di pasar. Semua yang hadir di sini, hatimu ada di mana? Jangan sampai sambil di sini hatinya ada di dapur. Pulang, saya mau belanja, saya mau masak. Enaknya masak apaan ya? Pikirannya ada di mana-mana. Mudah-mudahan Allah benahi hati kita. Amin. Ya Rabbal. Gitu. Hati, pusat pandangan Allah. Bahkan Nabi Muhammad bersabda, Inna Allah la yaqbal min salati ahadikum nisfaha wala thuluthaha wala rub'aha walakin yaqbal ma aqal minha. Sesungguhnya Allah tidak melihat, tidak menerima saat kamu sholat
setengahnya, sepertiganya, seperempatnya. Akan tetapi yang Allah terima dari sholatmu adalah kadar yang hatimu khusyuk di dalamnya. Jadi kita di sholat tuh, yang Allah lihat bukan berapa banyak sholatmu sehingga mana yang diterima gitu, nggak gitu. Akan tetapi yang dilihat yang khusyuknya yang mana, yang hatimu ingat sama Allah yang mana. Hati penting sekali. Jadi sekalian saya muliakan. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus jaga hati? Kenapa kita harus perhatian kepada hati kita? Pertama tadi karena hati merupakan pusat pandangan Allah. Yang kedua teman-teman, innahu malikun muta'. Sesungguhnya hati itu adalah raja yang ditaati. Orang kalau pengen ngebenerin badan, benerin hatinya. Sebab hati kalau benar, yang lain ikutan benar. Hati kalau rusak, yang lain ikutan rusak. Ala inna fil jasadi mudghah, kata Nabi Muhammad. Idza salahat salahal jasad kullah, wa idza fasadat fasadal jasad kullah. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh manusia terdapat segumpal darah. Kalau segumpal darah tersebut baik, baiklah seluruh anggota tubuh. Kalau segumpal darah tersebut rusak, rusaklah seluruh anggota tubuh. Ketahuilah bahwa segumpal darah tersebut adalah hati. Hati kamu kalau benar, benar semuanya. Hatimu kalau rusak, rusak semuanya. Hati kita kalau hati kita bersih, hati kita bagus, bagus semuanya. Cara lihat bagus, cara dengar bagus, cara berbuat bagus, bagus semua. Kayak baginda kita Nabi besar Muhammad. Hati beliau seindah-indah hati. Hati Nabi Muhammad semulia-mulia hati. Hati Nabi Muhammad setinggi-tinggi hati yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah jadikan Nabi Muhammad semuanya indah. Cara beliau lihat benar, cara mendengar beliau benar, cara bertutur Nabi Muhammad benar, cara berbuat Nabi Muhammad benar, cara jalan Nabi Muhammad cakep, cara semuanya cakep. Kenapa gitu? Hatinya cakep. Hatinya cakep. Mudah-mudahan Allah cakepin hati kita. Nabi bahkan kata-katanya nggak pernah nyakitin hati orang. Kenapa? Karena hatinya bersih. Bu, lisan kita nih, lisan kita sama perbuatan kita hanyalah merupakan tuangan dari apa yang ada dalam hati kita. Kalau hati kita itu isinya manis, yang keluarnya juga bakalan manis. Tapi kalau isinya adalah sesuatu yang busuk, keluarnya juga sesuatu yang busuk. Saya misalnya, nih, tuangin ke dalam gelas saya ini, cangkir saya. Apa nih isinya? Air. Gak mungkin ada ceritanya. Kok ternyata isinya susu? Mungkin apa gak mungkin? Gak mungkin. Kok ternyata yang saya minum oli? Mungkin apa gak mungkin? Gak mungkin. Kalau yang dituangkan, kalau yang di dalamnya itu isinya adalah air, keluarnya air. Isinya susu, keluarnya susu. Kalau dalamnya isinya oli, keluarnya juga. Demikian pula hati. Makanya kalau ada orang bilang, saya mah kata-katanya aja yang kasar, hati saya lembut.
Kata-kata saya aja yang suka nyebut nama-nama yang di dalam kebun binatang. Tapi hati saya seindah kebun mawar. Teman-teman sekalian, gak ada ceritanya bisa begitu. Sebab lisanmu dan perbuatanmu menunjukkan apa yang ada dalam hatimu. Ia hanyalah merupakan tuangan dari ketel yang di dalamnya itu adalah apa yang ada dalam hati kita. Jadi sekalian, makanya kepengen ngebenerin semua anggota tubuh biar jadi orang yang istiqomah, jadi orang yang takwa. Hal pertama yang harus kamu benahi bukan manjangin jilbab. Hal pertama yang harus kamu benahi bukan dengan kamu menyampaikan tentang pesan-pesan gitu, ya, yang paling banyak broadcast kebaikan-kebaikan, ya gitu. Hal pertama yang harus kamu benahi adalah hati. Benerin hati, bener semua. Mudah-mudahan Allah karuniakan bagusnya hati kita. Hal terakhir, kenapa kita mesti benerin hati? Habis ini baru kita bahas gimana caranya dapetin kebersihan hati, ketenangan hati. Tapi yang pertama nih lagi kita bahas sekarang, mengapa kita harus penuh perhatian kepada hati kita. 1, karena hati pusat pandangan Allah. 2, karena hati adalah raja yang dipatuhi. Hati yang benar bikin semuanya jadi benar. Hati yang rusak bikin semuanya juga jadi. Hal ketiga, kenapa kita mesti benerin hati kita, teman-teman sedikit sekalian? Karena sesungguhnya semua kebaikan-kebaikan Allah turunnya ke hati. Kebanyakan hal-hal indah yang Allah berikan kepada kita, Allah karuniakannya kepada hati. Iman tempatnya di mana? Takwa tempatnya di mana? Bahkan Islam tempatnya di mana? Hati. Orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah tapi hatinya nggak percaya kepada Allah, dia bukanlah orang muslim, akan tetapi orang munafik, teman-teman sedikit sekali. Semua masalahnya ada pada hati. Allah taruhkan ilmu di mana? Hati. Allah letakkan cinta di mana? Hati. Allah taruhkan ikhlas di mana? Allah taruhkan sabar di mana? Allah letakkan syukur di mana? Allah letakkan qanaah di mana? Tawadhu di mana? Semua kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, Allah letakkan di dalam hati. Karenanya teman-teman saudara sekalian, kalau kita tahu seberapa berharganya karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka selayaknya kita membersihkan tempatnya biar layak dituruni rahmatnya Allah, hadiah, hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba. Penting banget buat kita bersihin hati, agar di saat Allah bagi-bagi, hati kita layak untuk mendapatkannya. Bu, kalau ada orang mau bagi-bagi makanan, enak banget makanannya. Kamu kelaparan, kamu perlu makanan tersebut. Cuman yang bagi-bagi bilang, yuk ngantri, bawa wadah masing-masing, bawa mangkok masing-masing, bawa piring masing-masing, bawa tempat masing-masing. Dia pun kemudian menuangkan sesuai dengan besarnya tempat itu. Akan tetapi ketika dilihat ada tempat, mohon maaf, ada tai kucingnya. Mohon maaf,
Ada tempat, ada kotoran ayamnya. Mohon maaf, ada tempat yang bahkan ada kotoran cicak kecil aja, kotoran cicak, atau ada setetes darah. Ibu-ibu sekalian, ini yang mau nuang makanan yang sangat enak ini, kira-kira jadi nuang apa enggak? Ya jadi nuang. Dia akan bilang next, atau pas, atau kamu ke sana. Enggak dibagi. Yang enggak dibagi bilang, kenapa sih saya enggak dibagi? Padahal saya juga udah bawa tempat. Padahal saya juga udah ikutan ngantri. Wah, pelit nih yang bagi nih. Enggak adil nih yang bagi nih. Teman-teman, bukan masalah enggak adil yang bagi. Bukan masalah pelit yang bagi. Akan tetapi yang bagi seolah berkata, bersihkan dulu tempatnya agar aku pantas memberikan kepadamu makanan ini. Demikian pula dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya dalam sebuah hadis Nabi Muhammad bercerita, apabila ada seorang perempuan yang hati suaminya merasa tersakiti, hati suaminya sedang marah kepada dia, perempuan tersebut mau tahajud kayak gimana, perempuan tersebut mau baca Al-Quran dari awal hingga akhirnya, perempuan tersebut nih yang tega-teganya menyakiti hati suaminya, mau pergi umrah, mau pergi haji sekalipun, Allah tidak akan berkenan untuk menerimanya sampai hati suaminya memaafkan dia. Allah bilang nih, hati perempuan ini belum pas, belum pantas untuk aku terima ibadah-ibadahnya. Bersihin dulu hati kamu, benerin dulu hati kamu, baru aku akan bersiap untuk menerima ibadahmu dan menurunkan kepadamu kebaikan-kebaikan. Gitu. Bahkan bulan Ramadan kemarin, teman-teman saya sekalian, mahma amil, kamu mau ngerjain apa aja, puasa sampai lapar kayak gimana, tarawih mesti panjangnya seperti apa, akan tetapi kalau dalam hatimu terdapat dendam, terdapat permusuhan dengan satu aja hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap kamu mau mengerjakan kebaikan, setiap kamu sudah mengerjakan kebaikan, amalanmu itu, teman-teman sekalian, la turfa ala ra'sik walau shibra, tidak terangkat darimu meskipun hanya satu jengkal. Dan apa yang Allah turunkan, Lailatul Qadar, kemudian lagi rahmat, ampunan, hidayah Allah, bahkan tiket untuk masuk surga, tiket bebas dari api neraka yang banyak dibagi di sepanjang bulan suci Ramadan, hanya bergantung, hanya tersangkut antara langit dan bumi. Allah berkata kepada para malaikatnya, ungguru hatta yaslaha, tunggu sampai hatinya mampu berdamai. Tunggu sampai dia mampu memaafkan. Tungguin sampai dia bisa maafin salah orang sama dia, baru turunkan sesudahnya. Artinya, mau kamu berbuat ibadah kayak apapun, ngasih makan 1000 orang setiap harinya buat bukaan puasa sekalipun, tiap hari pergi umroh sekalipun, setiap 3 hari hatam Al-Quran sekalipun, tidak ada yang terangkat darimu. Dan Allah tak berkenan untuk menurunkan kepadamu segala kebaikan karena ada yang kotor di dalam hatimu itu. Penting sekali untuk kita bersihkan hati.
sebelum datang hari di mana hanya tinggal penyesalan. Karena ternyata di akhirat nanti seperti ucapan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang Allah tuliskan dalam Al-Quran, yauma la yanfa' mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak selamat orang datang bawa harta. Tidak selamat orang datang bawa anak. Akan tetapi yang selamat adalah orang yang datang pada Allah dengan membawa hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang benar, hati yang bagus. Semoga Allah karuniakan kebersihan hati, kebaikan hati ini insyaallah kepada kita sekalian. Amin ya rabbal. Jadi sekalian, itu sebabnya Sayyidina Syekh Abu Bakar Ibn Salim, salah satu dari waliullah yang sangat besar di kota Inat, Hadramaut, Yaman, di masa hidup beliau, dari kemuliaan beliau, ketinggian ilmu beliau, sampai Allah pun menghadiahkan kepadanya. Katanya Sayyidina Syekh Abu Bakar Ibn Salim, khayyarani Allah memberi pilihan kepada saya. Allah kasih hadiah kepada saya. Mauan kamu dikasih anak-anak keturunan yang berilmu tinggi? Maukah kamu ataukah kamu lebih memilih dikaruniai anak-anak keturunan yang bersih hati? Kata Sayyidina Syekh Bakar bin Salim, saya pun memilih dikaruniai anak-anak keturunan yang bersih hatinya daripada anak-anak keturunan yang tinggi ilmunya. Sebab ilmu saja tanpa kebersihan hati tak akan banyak manfaatnya. Sementara kebersihan hati, meskipun ilmunya sedikit, Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu memandangnya dengan penuh kasih sayang. Semoga Allah karuniakan kebersihan hati. Penting banget ini ya. Rupanya buat kehidupan kita, buat bekalan untuk bisa selamat hidup di dunia hingga selamat kelak di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal. Dibersihkan dari apa? Saudara sekalian, dibersihkan dari semua yang jelek-jelek. Yang jelek-jelek itu yang kayak gimana? Kebencian. Yang jelek-jelek itu kayak gimana? Penyakit hati. Penyakit hati paling berbahaya. Kesombongan, hasud, iri dengki terhadap orang lain. Kenapa dia bisa, kenapa saya enggak? Suaminya dia kenapa sangat sayang sama dia? Suami saya kenapa enggak sayang sama saya? Saya akan usahakan biar suami dia nggak sayang sama istrinya. Hasud itu nggak seneng orang lain seneng, seneng kalau orang lain nggak seneng. Itu namanya hasud. Benci lihat orang lain senang, seneng lihat orang lain susah, ya. Itu namanya hasud, bahaya teman-teman. Penyakit hati yang lain yang berbahaya, riya, ujub, suka pamer, pengen dianggap, pengen dipandang. Dia lupa bahwa nilai diri kita bukan pada pandangan manusia, melainkan ada pada pandangan Allah. Sungguh teman-teman, andai seisi dunia ini tidak mengenalmu, jika bahkan andai seisi dunia ini menganggapmu hina, akan tetapi Allah melihatmu dengan pandangan penuh cinta. Akan tetapi Nabi Muhammad berkenan untuk memandangmu dengan pandangan penuh sayang, kemudian mensyafaatimu. Pandangan hina seluruh dunia tak akan berpengaruh apapun kepadanya.
Sebaliknya, jika seluruh dunia memandangmu mulia, jika seisi dunia menganggapmu sebagai seseorang, akan tetapi dirimu dipandang hina oleh Allah, akan tetapi Allah memandangmu dengan pandangan penuh murka, dan Nabi Muhammad memandangmu sebagai umatnya dengan pandangan kecewa. Seperti apapun pandangan manusia, tak akan bermanfaat bagimu seberapapun besar. Gak ada artinya. Tidak ada arti. Yuk bersihin hati. Yuk sucikan hati. Yuk tenangkan hati. Gimana caranya, Ustazah? Biar hati kita tenang, biar hati kita bersih, biar hati kita benar. Gimana caranya? Nomor 1, zikrullah. Nomor 1, zikrullah. Sebab meskipun ada banyak orang ngasih tahu tentang cara bersihin hati, tentu saja yang paling tepat, meskipun banyak orang mengatakan kepadamu tentang ketenangan hidup itu diraih dengan apa, akan tapi tentu saja yang paling tepat menyampaikan ini adalah Allah Subhanahu. Ada orang bilang, silakan daftar asuransi biar hatimu tenang di masa tua. Ada yang bilang kamu harus punya tabungan biar hati kamu tenang. Nanti kalau ada apa-apa sama kamu, hidup kamu tetap terjaga. Kalau nanti sakit, hati kamu jadi tenang. Ada lagi yang bilang, cantikkan hatimu biar cantikkan mukamu biar hati kamu tenang, suami gak akan buka cabang tempat lain. Gak gitu teman-teman, gak gitu. Hati tenang, hati bersih, hati tentram. Itu caranya persis seperti apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ada orang-orang yang beriman dan hati mereka selalu tenang dengan zikrullah, dengan mengingat Allah, dengan menghadirkan Allah dalam hati. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Hanya dengan mengingat Allah hatimu menjadi tenang. Gak ada cara lain. Ingat Allah, hadirkan Allah. Ustazah, maksudnya zikrullah kita zikir terus gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah dengan lisan kita. Bukan. Sebab pekerjaannya lisan, pahalanya juga jadi pahala lisan. Jika yang kamu maksudkan adalah ketenangan hati, maka zikrullahnya adalah zikrullah bil qalbi, mengingat Allah dengan hati, bukan sekedar dengan lisan. Bukan cuman kita baca-baca zikir tapi hati kita kelayaban kemana-mana.
Bukan dengan kamu nonton drama Korea, cakep banget ya, astagfirullah, 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 astagfirullah. Bukan dengan kamu berzikir, tapi hatinya kemana-mana, bukan. Akan tapi yang dimaksud dengan dzikrullah adalah mengingat Allah, menghadirkan Allah. Di mana? Di dalam hati yang menghadirkan Allah. Hati yang setiap melihat orang yang kebayang adalah dia adalah hambanya Allah. Setiap melihat kejadian, dia langsung paham kejadian tersebut adalah kehendak Allah. Saya ingat ada teman saya pulang dari Jakarta ke Jawa Timur. Begitu dia pulang, malam hari itu dia dapat telepon dari anaknya yang sedang sekolah, mondok di Jawa Timur juga. Dia bilang, ibunya tuh nanya gitu, kenapa telepon nak? Mungkin mau dikirimin atau apa gitu. Dia bilang, enggak Umi, saya cuma kangen aja sama Umi, pengen dengar suara Umi. Umi katanya baru pulang dari Jakarta. Iya nak, betul. Habis hadir beberapa majelisnya Ustazah Halimah gitu. Alhamdulillah, gimana nih kabar Ustazah? Tanya-tanya. Laki-laki pertama dalam keluarganya dan dia punya pondok pesantren. Kawan saya ini sangat berharap kepada anak laki-laki pertamanya ini. Besok harinya dia dapat telepon dari teman anaknya memberitahu bahwa anaknya kecelakaan. Naik motor, jalan, kecelakaan, habis pulang sholat Jumat, naik motor karena disuruh sama gurunya untuk beli satu barang, ditabrak sama kontainer, teman-teman. Kemudian meninggal dunia. Saudara-saudaranya khawatir, teman saya ini hatinya goncang. Siapa yang gak guncang? Hati ibu, anak yang paling diharapkan, anak yang paling disayang, anak yang paling dicinta, dan harapan besar untuk melanjutkan keberlangsungan pondok pesantren, meninggal dunia di saat yang malamnya baru bisa teleponan sama dia. Iman manusia ini ya, teruji saat itu. Saudara-saudaranya khawatir, hatinya guncang, telepon saya. Ustazah, tolong Ustazah bicara sama dia. Saya bilang marhaba, saya akan bicara sama dia. Dia ketika bicara sama saya, hati saya jadi ikutan tenang. Karena dia bilang begini, Ustazah, saya ridho apapun keputusan Allah Ustazah. Saya ridho Ustazah, saya tahu ini dari Allah, saya ridho Ustazah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya hanya kaget Ustazah. Saya ridho, saya hanya kaget. Saya ridho, saya hanya kaget. Hati orang beriman paham, setiap kejadian adalah ketetapan dari Allah. Maka apapun yang jadi ketetapan Allah, kita sebagai hamba hanya perlu ridho terhadap segala keputusan Allah. Teman-teman saudara sekalian, jadi terhadap segala keadaan yang datang dalam kehidupanmu, peristiwa-peristiwa besar datang dalam hidupmu, tetaplah ingat bahwa penentunya adalah Allah. Segera ingatlah kepada Allah. Segera ingatlah kepada Allah. Segera ingatlah kepada Allah. Jadi sekalian saya muliakan, nih para istri,
Satu hari ngelihat suaminya di kamar mandi, handphone suaminya bunyi-bunyi, dia lihat. Ternyata dari SpongeBob. Oh, dari Doraemon. Ketulis ternyata Hello Kitty. Lucu banget ini. Akhirnya diangkat, tapi sambil diem. Suara di seberang bilang begini, sayang udah ditransfer. Hati istrinya kebakar. Jika itu terjadi padamu, segeralah ingat Allah. Ingat Allah. Segeralah mengingatkan diri. Tenang, tenang. Kamu tak pernah sendiri. Ada Allah selalu menemani. Tenang. Allah bersama dengan kita, teman-teman. Semua yang terjadi ini tak terjadi kecuali dengan izin Allah. Semua kejadian ini Allah lah penentunya. Semua kejadian yang terjadi dalam hidupmu, Allah lah yang mengaturnya untukmu. Kamu tak akan diuji di luar batas kemampuanmu. Kata Allah, la yukallifullahu nafsan. Tak akan pernah Allah memberi ujian di luar batas kemampuan yang tak mampu ditanggung oleh hambanya. Semua jenis ujian sudah ada takarannya. Kamu hanya perlu mengingat Allah, Allah, Allah. Semua dari Allah. Dan semua yang dari Allah hanya akan kembali kepada Allah. Uangmu hilang. Ingat dan bahwa apapun yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita adalah yang terbaik. Bu, uang tuh kalau hilang, itu Allah sedang menghindarkanmu seringnya dari harta yang haram. Saya pernah uang saya dicuri dalam sebuah hotel di luar negeri, hilang jumlah yang cukup banyak karena waktu itu sedang ada hajat untuk membeli satu barang titipan orang, Insyaallah uangnya hilang. Saya langsung berpikir karena berdasar ilmu yang sudah saya tahu, oh Allah nggak mau nih saya yang berhajat membeli barang bagus, kepakainya pakai uang yang mungkin kurang bagus. Jadinya begitu tahu uangnya hilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah, yang itu punyanya Allah, Allah kembalikan di sisi Allah. Yang haram, mungkin ada uang haramnya di situ, uang titipan ini, Allah gantikan dengan yang halal. Begitu. Ya udah. Mau gimana lagi? Gitu aja. Enak teman-teman. Apapun tuh kalau kita ingat Allah enak. Jadinya saya nggak ngomel-ngomel. Jadinya saya nggak marah-marah. Jadinya saya nggak berusaha untuk panggil detektif swasta buat nyari tahu, lapor polisi, buat nyari tahu nih kemana sebenarnya, apa yang terjadi sebenarnya. Nggak ada urusan semacam itu. Urusannya tinggal dikembalikan kepada Allah. Bu, uang yang halal ada pemiliknya, uang yang haram juga hanya akan kembali kepada pemiliknya. Yang haram-haram bakalan balik sama yang haram-haram juga. Udah gitu aja. Tenang
hati kita, damai hati kita. HP hilang, innalillahi wa inna ilaihi. Mungkin kebelinya dulu hartanya ada yang haram kali. Mungkin saya makainya buat hal-hal yang Allah kurang ridho kali. Allah sekarang jauhkan barang tersebut dari saya. Mungkin biar saya lebih bisa konsentrasi kepada hal-hal yang baik-baik. Kalau nanti Allah kasih kepada saya gantinya, saya niat buat pakai HP tersebut untuk hal-hal yang lebih baik. Gitu. Enak nggak? Ingat Allah, teman-teman. Ketika suamimu pulang ke rumah nggak bawa uang yang kamu harapkan, ingat Allah. Suamimu bukanlah pemberi rizki. Pemberi rizki cuma satu, namanya Huwa Razzaq, kata Allah. Dzul Quwwatil Matin. Allah lah satu sang pemberi rizki. Dialah yang memiliki kekuatan yang sejati. Jadi kalau suamimu pulang nggak bawa uang, jangan dimarahin. Gimana ya? Saya hari ini nggak dapat masukan apa-apa. Tenang, nggak apa-apa bang, tenang aja. Rezeki kan semuanya dari Allah. Rezeki kita yang kemarin masih ada kok buat kita makan. Alhamdulillah. Jangan sampai kamu jadi perempuan yang kayak orang gak beriman. Kayak gimana tuh orang gak beriman? Suaminya pulang gak bawa uang, kemudian dia bilang, ada uang abang saya. Gak bawa uang, silahkan tidur di luar. Itu kayak orang gak beriman. Kayak gak tahu kalau yang ngasih rezeki cuma satu, namanya hati-hati. Ketika kamu gak ngerti-ngerti, nanti Allah ajarin mulu. Dengan cara dikasih kesusahan mulu ekonominya. Hati-hati. Orang itu kan kalau gak naik-naik kelas, orang kalau ujian gak berhasil-berhasil, yang ada adalah gak naik-naik kelas. Betul? Ibu-ibu nih kalau terus-terusan aja, suami gak bawa uang dimarahin, begitu kan? Pikirannya di kepala ini duit mulu. Ada tuh yang begitu di Jawa, di Jambi nggak ada. Nggak ada satu, adanya banyak. Otaknya nih, hatinya nih kalau dibuka isinya angka aja. Urusannya duit mulu. Ada tuh yang begitu. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, dia nih diuji bolak-balik dengan kesulitan ekonomi, nggak ngerti-ngerti juga, akhirnya nggak naik-naik, akhirnya ujiannya urusan duit mulu. Jadi kalau ada di antaramu yang merasa, kenapa ya, saya kok hidup di dunia ini urusannya masalah uang aja, kamu tahu jawabannya. Kamu belum naik kelas. Kamu gak ngerti-ngerti sih. Jawabnya salah mulu sih. Yang jawabannya bener gimana? Begitu tahu dirinya sedang kesulitan ekonomi, bukan suami yang dirongrong, bukan keluarga yang dituntut, bukan sesiapa yang disalah-salahkan, akan tetapi dia kembali kepada Allah, berusaha untuk qanaah terhadap pemberian rizki dari Allah. Dia membenahi kehidupannya. Dia cari tahu dosa apa yang selama ini masih saya kerjakan. Oh, dosanya ngomel sama suami, dosanya marah-marah sama anak, dosanya banding-bandingin rizki sama tetangga,
tuh tetangga udah bisa bangun rumah. Apa yang kamu bangun selama ini? Tetangga rumahnya udah tinggi, kamu cuma bisa bikin saya darah tinggi. Seribu sekali saya melihat ketika dia introspeksi, oh jangan-jangan ini sebabnya nih. Dia pun berusaha melembutkan suara kepada suami, berusaha melembutkan hati kepada suami, berusaha menjadi istri yang solehah. Selebihnya dia memaksimalkan ikhtiar sholat duha, nggak tinggal tiap masuk rumah baca kulhu. Nih buat ibu-ibu yang suka ngeluh, suka mengadukan masalah kesulitan ekonomi, saya ajarin. Kalau masuk rumah selain ucap salam, bacalah surat Al-Ikhlas, baca kulhu. Berapa kali saja? 1 kali boleh, 3 kali juga boleh. Kali aja juga nggak apa-apa. Tiap masuk rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Berhenti dulu apa sambil jalan? Ya bolehlah, pilih-pilih aja. Baca sekali gitu kan. Masuk rumah, tiap masuk rumah baca kulhu. Kalau di dalam rumah nggak ada kerjaan, masuk rumah baca kulhu, keluar lagi. Setelah di rumah baca kulhu, keluar lagi. Itu diajarkan Nabi kepada seorang sahabatnya. Ajarkan pula itu kepada anak-anakmu, ajarkan pula kepada suamimu. Nabi ngajarin itu ketika datang seorang sahabatnya, ya Rasulullah, Bakat alayya dunia, wahai Rasul, dunia sempit banget sih buat kita nih Rasul. Usaha ini bangkrut, buka usaha ini gagal, utang di mana-mana Rasul, sampai dunia jadi sempit buat saya. Saya sampai rasanya nggak enak, mau ketemu tetangga nggak enak, punya utang. Mau hadir acara kawinan nggak enak Rasulullah, ketemu sama orang-orang terus saya ditagih, kalau saya belum bisa bayar. Rasulullah, apa yang harus kami lakukan? Kata Nabi Muhammad, "Idza dakhalta baitak fasallim ala ahlik." Kalau kamu masuk rumah kamu, jangan lupa ucap salam sama yang ada dalam rumah. Assalamualaikum. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Itu masuk rumah. Jangan lupa ucap. Maqra surat Al-Ikhlas. Kemudian bacalah surat Al-Ikhlas. Diamalin sama dia. Assalamualaikum. Gitu kan? Kemudian baca Al-Ikhlas. Terus gitu, sekeluarga amalin hadisnya Nabi. Bulan, 2 bulan, 3 bulan, beberapa bulan kemudian dia datang kepada Nabi Muhammad alaihi salam. Saya mengatakan, "Ya Rasulullah, jazakallah anna khairan wa jazana bi'an an ummati." Makasih banyak Rasul, makasih banyak Rasul. Enggak bisa balas, semoga Allah yang membalas segala kebaikanmu wahai Rasulullah. Alhamdulillah, dunia sudah jadi lapang buat kami, hutang-hutang kami sudah terbayarkan, usaha kami sudah berhasil. Wa ka'anna dunya tadkhul ila darina wa nahnu raghimin. Dan kayaknya dunia ini masuk rumah kami meskipun kami sudah tidak lagi menginginkannya. Kayaknya tuh dunia masuk bukan cuma dari pintu, dari jendela-jendela juga gitu Rasul. Melimpah ruah dunia masuk ke dalam rumah kami. Nah, itu yang pada tertarik urusan-urusan dunia, kayaknya model muka-mukanya pada tertarik semua nih. Langsung diingat-ingat Al-Ikhlas, Al-Ikhlas, Al-Ikhlas. Emang ada ustazah orang gak tertarik ke dunia? Ada. Nabi Muhammad tuh doanya tuh. Ada gak yang mau nih saya ijazahin? Doanya Nabi Muhammad, Allahumma a'ini miskinan wa amitni miskinan wa syurni fi zumratin masakin. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin, matikan saya dalam keadaan miskin, kumpulkan saya nanti bersama dengan orang-orang miskin.
Saya sih nggak berani doa kayak begitu. Saya rasa teman-teman juga nggak pada berani baca doa itu ya. Ya Allah. Insyaallah Allah karuniakan qanaah pada kita sekalian. Allah karuniakan hati yang selalu ingat bahwa pemberi rizki hanya satu, namanya Allah. Dan selalu ingat bahwa rizki kita sudah diatur oleh A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rizqukum fis sama'i wa ma tu'adun. Kata Allah gitu, rezeki kalian udah selesai diatur dari langit, dan semua yang dijanjikan udah selesai diatur dari langitnya Allah SWT. Allah bahkan menjamin kita nggak akan mati kecuali setelah jatah rezeki kita habiskan semuanya di atas muka bumi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Tidak ada sesuatu yang melata di atas muka bumi ini melainkan wajib bagi Allah untuk memberikan rizkinya di tempat dia berada, ataupun di tempat dia memang tinggal, ataupun di tempat saat dia sedang berada saat tersebut. Ketika saya ada di Jakarta, rezeki saya nyampe di Jakarta. Ketika saya hari ini ada di Jambi, rezeki saya udah nyampe di Jambi. Tenang teman-teman saya sekalian, meskipun andai kamu tidak tahu alamat rezekimu tahu alamatmu. Gak usah khawatir, rezekimu akan sampai kepadamu. Kamu udah dikasih sama Allah rezeki dari sejak kamu berada dalam kandungan ibumu. Dan apa yang bikin kamu sekarang gak yakin bahwa rezeki itu dari Allah, padahal kamu udah ada di atas muka bumi, kelihatan dari satelit sana. Ada di map kita, ada di peta. Jadi sekalian, saat kamu ada dalam kandungan aja Allah sampein rezeki ini. Gak ada saya rasa, mau orang di Jakarta, mau orang di Jambi gitu kan, pas lagi di USG, anak ibu nih stres mikirin rezeki. Gak ada. Disampein sama Allah rezeki, gak pakai mikir. Anak kecil aja bu, nyampe rezeki sama dia gak pakai mikir. Sekarang kenapa giliran kamu udah bisa mikir, kamu malah pusing-pusingin urusan rezeki yang sudah diatur sama Allah. Adik-adik, jodoh bagian dari rezeki deh. Jangan pusing mikirin jodoh deh. Habisnya ustazah suka susah kalau datang lebaran ditanyain kapan nikah. Suka pusing ngadepin pertanyaan orang. Nah gini aja, jodoh, rezeki, mati adanya di tangan, gak ada yang tahu kecuali. Maka pertanyaan kapan nikah setara dengan pertanyaan kapan mati. Kalau ada yang suka nanya terus-terusan kamu kapan kamu nikah, jawab, kalau kamu kapan matinya? Kalau nggak mau ditanya kapan matinya, jangan nanya kapan nikah. D. Pacaran tidak mendekatkanmu kepada jodoh, akan tetapi membatasi kepadamu pilihan, sehingga kamu tidak punya pilihan kecuali laki-laki yang kamu pacaran dengannya itu. Tapi kalau kamu nggak pacaran, kamu justru punya pilihan. Kalau ada laki-laki datang melamar, kamu milih, mau nggak nih saya sama dia, cocok nggak sama dia, dengan cara istikharah. Minta dipilihin sama Allah, karena kamu nggak tahu, tetapi yang tahu adalah cocok nggak saya sama dia ya Allah. Adakah dia adalah jodoh yang bisa bawa kebaikan bagi saya dunia akhirat ya Allah? Tanya sama Allah.
enak. Udah urusan Allahin tuh semuanya enak. Pacaran tidak mendekatkanmu kepada jodoh. Jadi jangan ada yang mikir, kalau nggak pacaran gimana cara saya dapat jodoh? Tanya mak-makmu, tanya sama nenekmu, pakai pacaran nggak dulu? Kebanyakannya enggak loh. Atau yang bahkan nih ya, ibu-ibu nih, yang dapat jodohnya diawali dengan pacaran, saya tanya, itu pacar pertamamu apa bukan? Bukan. Berarti kamu ketika pacaran pertama, mungkin juga kedua, mungkin juga ketiga, kamu pacaran jagain jodohnya orang. Betul kan? Dek, yang lagi pada punya pacar nih, bisa jadi kamu sekarang sedang jagain jodohnya orang. Ngapain? Jodohnya orang segitunya kamu sayangi, ngapain? Jodohnya orang kamu jagain, sudah makan sayang, ngapain? Ngapain? Dia ternyata bukan jodohmu, tidak mendekatkanmu kepada jodoh, hanya mendekatkanmu kepada dosa demi dosa. Hanya menumpuk dosa demi dosa yang harus kamu pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Ta'ala. Apalagi jika sampai kamu terjerumus kepada dosanya zina. Adik-adik sayang, saya sampaikan kepadamu atas nama cinta, ucapan dari guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid, gak ada orang masuk surga dengan rasa malu illa ashabuz zina, kecuali orang-orang yang pernah zina waktu di dunia. Andai pun Allah mengampuni dosamu, andai pun kamu sudah terlebih dahulu dimasukkan Allah ke dalam neraka untuk melebur dosa-dosamu, kamu mati bawa iman, kamu masuk surga, Allah tetap memberi jejak padamu. Kamu menjadi orang yang masuk surga dengan menundukkan kepala karena malu. Tak ada orang masuk surga dengan menundukkan kepalanya ila ashabuz zina, kecuali pelaku-pelaku zina waktu di dunia. Jangan deh, jangan. Kita hidup di dunia bukan untuk dunia. Segeralah tinggalkan dosa-dosamu itu. Sampaikanlah kepada pacarmu. Putuskan atau halalkan. Kasih nomor telepon bapak kamu. Nah ya, ini adik-adik jomblo nih, mudah-mudahan segera dipertemukan dengan jodohnya insya Allah. Ustazah boleh nggak sih Ustazah berdoa dalam diam, mencintai dalam diam? Jadi nanti kalau malam, saya sih nggak pacaran Ustazah, saya nggak pacaran. Cuman saya kalau malam saya doain dia Ustazah, ya Allah jodohkan saya dengannya. Ya Allah, kalau ternyata dia bukan jodoh saya, carikan untuk saya jodoh yang kayak dia, yang mukanya kayak dia, baiknya kayak dia, perhatiannya kayak dia. Daripada repot-repot mending dia aja ya Allah. Ya, Allah tahu yang terbaik. Allah tahu yang terbaik. Jangan biarkan hatimu dipenuhi dengan cinta kepada selain Allah dan Rasulnya. Cinta kepada selain Allah dan Rasulnya hanya akan membuatmu semakin tersiksa. Betul begitu? Ini kayak pengalaman semua dalam mencintainya. Nah, dah. Yang pertama zikrullah.
Hatimu pengen jadi tenang, ingat, nggak ada apapun terjadi kecuali dengan izin Allah. Hatimu kalau kepengen menjadi tenang, ingat bahwasanya tidak ada yang paling pantas untuk kamu jadikan bertahta dalam hatimu selain Allah. Ingat Allah, ingat Allah. Terus gitu, nanti hati jadi tenang, hati jadi tenang. Kedua, teman-teman saya sekalian, kamu pengen hatimu tenang, taubatlah dari dosa-dosa. Sebab kenapa? Sebab dosa-dosamu itu loh yang seringkali bikin hati jadi gelisah. Dosa-dosamu itu loh yang bikin hati seringkali jadi gundah, bikin hati blingsatan kemana-mana. Mau ingat Allah susah, ya susah lah. Allah gak berkenan ada dalam hati yang hatinya masih penuh dengan kotoran-kotoran dosa. Tidak adnabal abd nakat fi qalbihi nuqtah sauda. Kata Nabi Muhammad, apabila seseorang mengerjakan dosa, satu titik hitam tertoreh dalam hatinya. Satu kotoran tertoreh dalam hatinya. Kalau dia bertaubat, dihapuskan dosa tersebut. Kalau dia nggak bertaubat, ditetapkan dosa itu, ngerjain dosa lagi satu titik lagi, ngerjain dosa lagi satu titik lagi, ngerjain dosa lagi sampai hatinya penuh dengan kotoran-kotoran. Akhirnya hatinya jadi gelap. Akhirnya hatinya jadi rusak. Hingga akhirnya naudzubillah hatinya jadi mati. Sekarang silahkan lihat hatimu masing-masing. Adakah hatimu sehat, bersih, ataukah hatimu telah tertoreh di dalamnya titik-titik hitam dosa yang Allah biarkan ada di sana karena kamu tak juga mentaubati dosa-dosamu? Ataukah bahkan hatimu sedang sakarat, ataupun bahkan hatimu telah mati? Apa tandanya Ustazah kalau hati sudah mati? Tandanya kalau dengerin nasihat dia nggak ngerasa sedang dinasehati. Kalau denger nasihat dia malah ngelihatnya sama orang lain. Kalau dengerin nasihat tuh iya tuh si ibu itu memang kayak gitu sebenarnya. Gitu si non kerjaannya memang dia mah. Itu tanda hati sedang sakit. Orang kalau hatinya sehat, dengerin nasihat dari orang lain, dia sangat merasa, ya Allah, kayaknya ini adalah obat yang Allah sedang turunkan untuk hati saya. Ini pas banget nih sama yang sedang saya alami. Suka ngomel kalau suami dapat uangnya sedikit, itu saya. Suka marah-marah sama anak ketika tidak terjadi apa yang diinginkan, itu saya. Pacaran, itu saya juga. Hati yang lalai kepada Allah, itu saya tuh, ya Allah maafkan saya, ya Allah maafkan saya. Hati yang selalu merasa diri lebih baik dari siapapun, itu saya. Selalu merasa diri sendiri. Kenapa gitu? Sebab teman-teman, luka tuh kalau diobatin perih, kalau diobatin terasa. Kalau ada orang kakinya udah diamputasi, kakinya mau diapa-apain juga nggak terasa karena kakinya sudah mati. Betul? Demikian pula dengan hati. Kalau hatimu masih merasa itu saya tuh kena gitu. Nah,
insya Allah masih ada kehidupan dalam hati. Sebab kalau sudah terlanjur mati hati, dengerin nasihat apapun bentuknya, tidak pernah rasanya orang lain aja yang kayak begitu. Kenapa? Hatinya udah mati, kayak kaki diamputasi, kaki yang sudah teramputasi itu mau dibelah, mau dipotong, mau dikubur, dimakanin rakyat, nggak terasa. Kenapa? Sudah. Mudah-mudahan Allah hidupkan hati kita kembali. Gimana caranya hidupin hati? Tuh, si kotoran-kotorannya bersihin. Gimana cara bersihin kotoran? Taubatlah dari segala dosa-dosa. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Insya Allah. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, hal terakhir, kalau kamu pengen dikaruniai Allah kebersihan hati, kalau kamu pengen dikaruniai Allah Subhanahu wa taala ketenangan hati, hatimu cobain untuk dihiasin hatinya dengan apa? Dengan cinta. Kepada siapa? Kepada yang pantas dicinta. Siapa? Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya dan siapapun yang cintanya mendekatkanmu kepada Allah dan Rasulnya. Cintai suamimu, Bu. Suamimu, bukan suami orang. Karena mencintai dia mendekatkanmu kepada jalannya Allah. Sebab Nabi Muhammad mengatakan, "Fanduri ilaih fa innama huwa jannatuki wa nar." Perhatikan betul bagaimana kamu menghadapi suamimu, sebab suamimu adalah jalan surga bagimu ataupun jalan neraka bagimu ketika kamu tidak memperlakukannya dengan baik. Maka kalau kepengen hatinya bersih, cintai suaminya, cintai yang halal. Suaminya, cintai orang tua. Sebab Allah jadikan keridhaan Allah ada pada keridhaan orang. Cintai anak-anakmu, Bu, yang sayang, yang cinta sama anak-anaknya. Bu, ada di sini yang pada punya anak, yang sayang sama anaknya. Cintai anaknya, cintai. Doain, sayangin, cintai. Lihat anak seperti yang diajarkan Nabi. Nabi ngelihat anak tuh kayak apa sih? Nabi tuh mengajarkan kepada kita untuk melihat anak sebagai kelanjutan ibadah, sebagai amal yang akan terus mengalir ke dalam kuburmu sampai kamu mati. Untuk itu kamu cintai anak-anakmu. Ibu, kamu begitu meninggal dunia, Bu, gak ada lagi amalanmu yang bisa terus mengalir, kecuali jika kamu meninggalkan 3 hal, kata Nabi. Sedekah jariah, ilmu manfaat yang diajarkan orang, kemudian yang ketiganya, anak soleh yang akan terus mendoakanmu. Anak-anak yang kamu tinggalkan, yang sekarang masih ada nih, ya, kamu punya anak-anakmu ini adalah calon orang-orang yang setiap kebaikan yang mereka lakukan akan mengalirkan pahalanya ke dalam alam kuburmu di saat kamu mati nanti. Maka lihat anak sebagai kelanjutan sujudmu. Lihat anak sebagai kelanjutan sholatmu. Lihat anak sebagai kelanjutan sedekahmu. Lihat anak sebagai yang akan melanjutkan ibadah-ibadahmu. Jangan sampai mereka mengalirkan dosa-dosa
Jangan sampai juga mereka tidak sayang padamu sehingga mereka tidak peduli kepada alam kuburmu. Saudaraku sekalian, ini saya ngajar sekarang. Pahala saya ngajar mengalir ke dalam kubur umi saya yang baru meninggal dunia November kemarin. Setiap yang saya kerjakan dari kebaikan-kebaikan, umi saya ikutan dapat pahalanya. Bahkan jika ada kebaikan yang teman-teman kerjakan, karena saya mengajarkannya, tiap masuk rumah baca Al-Ikhlas. Teman-teman dengarnya dari saya, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik dengarnya dari saya, teman-teman ngamalin, saya ikut dapat pahalanya, umi saya ikut dapat pahalanya. Kebayang seperti apa banjir pahala yang mengalir ke dalam rekening umi saya tiap harinya. Saudara sekalian yang saya muliakan, jika kamu ingin ketika meninggal dunia anak-anakmu melanjutkan tahajud, melanjutkan baca Quran, melanjutkan ibadah, sebab setiap yang mereka lakukan akan mengalir ke dalam kuburmu. Sayangilah mereka seperti kamu menyayangi dirimu sendiri. Dia akan jadi kelanjutan ibadahmu. Jangan sampai anakmu mengalirkan dosa demi dosa kepadamu. Jangan sampai kamu tidak mendidiknya dengan benar, atau kamu tidak menyayanginya, kamu selalu marahin mereka, kamu selalu pukul mereka, kamu selalu menghardik mereka, kamu selalu berkata-kata kasar kepada mereka. Anak benci kepadamu. Anak menjadi kelanjutan dari dosa-dosamu, ibu-ibu sekalian. Ketika kamu masuk di dalam alam kubur, anakmu meninggalkan sholat, anakmu lupa kepada ibadah, dan anakmu tak pernah sudi mengirimkan doa demi doa kepadamu. Na'udhu yang sayang sama anak. Bilang sama anakmu, nak, kamu adalah hadiah terindah yang Allah berikan dalam kehidupan ibumu. Karenanya, nak, mama ingin selalu bersama denganmu, dan dunia tak cukup panjang untuk mama bisa melihatmu. Mama berharap tetap dapat mendekatmu sampai surga. Ya, jangan bolak-balik kalau marahin anak, nak. Surga di bawah telapak kaki ibu. Kalau kamu gak bener sama ibu, nanti kamu gak masuk surga. Sebab surga di bawah telapak kaki ibu. Yo, bener sih ucapannya. Tapi gak perlu begitu juga. Sebab Bu, Allah bilang kamu tuh kemana-mana bawa surga. Surga ada di bawah telapak kakimu. Surga mana yang ngomelmu? Orang kalau lagi marah-marah tuh panas apa adem? Surga mana yang panas? Surga tuh adem. Jadi ibu yang bawa surga di bawah telapak kakinya adalah ibu yang selalu bisa memberikan ketenangan, kedamaian, kenyamanan, adem sama diri anak-anaknya. Jadilah kamu salah satunya. Amin. Cintai guru-gurumu. Cintai para ulama yang bisa mendekatkanmu kepada Allah. Cintai orang-orang soleh yang ada di negerimu. Cinta dibarengi dengan adab. Sebab ibu-ibu sekalian, cinta dengan menyakiti tak akan pernah membawa kemana-mana selain kehinaan dirimu sendiri. Kalau cinta, maka beradablah. Kalau cinta, maka sami'na. Misalnya nih,
Saya cinta mau Ustazah Halimah, nggak apa-apa saya foto aja. Biar nanti setiap kali saya kangen saya bisa liatin mukanya. Misalnya. Itu cinta benar, tapi tidak beradab. Cinta itu harus dibarengi dengan Saudara itu sekalian yang saya muliakan, maka kita cintai apapun dan siapapun yang mendekatkan diri kita kepada Allah, terutamanya yang paling bisa mendekatkan kita kepada Allah adalah baginda kita Nabi besar. Yang cinta sama Nabi Muhammad, hatimu kalau kepengen tenang, hatimu kepengen benar, hatimu kepengen bersih, hiasi hatimu dengan cinta kepada Nabi Muhammad. Hiasi hatimu dengan rasa rindu kepada Nabi Muhammad. Dan Bu, Nabi Muhammad adalah hadiah terindah yang Allah berikan kepada kita umatnya. Di masa-masa yang seperti sekarang ini, kita sulit untuk bisa meraih cintanya Allah dengan sholat kita. Kita sulit untuk khusyuk dalam sholat ataupun memperbanyak sholat sunnah. Saya yakin di antara kita yang hadir di sini nggak ada yang tiap malam sholatnya 1000 rakaat. Saya yakin di antara yang hadir di sini nggak ada yang sholat sunnahnya 100 rakaat. Yakin saya, yakin. Orang kalau tarawih aja ngitung rakaat mulu. Kalau tarawih aja nyari yang paling cepat. Saya yakin di antara yang hadir di sini hubungan sama Al-Qur'annya juga biasa-biasa aja. Saya rasa yang hadir di sini nggak ada yang tiap 3 hari hatam Quran. Betul? Sehingga sekalian yang saya muliakan, kita mau mendekat kepada Allah dengan ibadah-ibadah rasanya sangat terbatas. Belum lagi diiringi dengan dosa kita. Dosa terus. Tapi kita punya Nabi Muhammad. Kalau sungguh-sungguh kita kepada beliau dengan rasa cinta kita, semoga Nabi Muhammad berkenan untuk mengulurkan tangannya kepada kita, membawa kita menuju Allah, menjadikan hati kita bersih, insya Allah. Saya ingat, ini udah bahasan terakhir kita nih, saya ingat ada satu hari salah satu dari anak Darul Mustafa bertanya kepada Habib Umar bin Hafid, Bib, gimana caranya buat bersihin hati? Mana caranya buat bersihin hati? Habib Umar bin Hafid kemudian berkata, sambungkan hatimu dengan Sayyidah Fatimah Zahra. Kenapa gitu, Bib? Sebab kalau hatimu punya rasa cinta kepada Sayyidah Fatimah, Nabi Muhammad akan mencintaimu. Dan kalau hatimu dicintai sama Nabi Muhammad, Allah pasti akan mencintai hatimu. Sambungkan dengan orang-orang soleh, soleha, terutamanya Sayyidah Fatimah Zahra. Saya jadi mikir gitu, luar biasa ya. Habib Umar bin Hafid, ada anak santri laki-laki nanya tentang kebersihan hati, beliau menyarankannya untuk hatinya biar punya rasa cinta kepada Sayyidah Fatimah yang adalah seorang perempuan. Gimana kalau kita yang nanya, padahal kita perempuan? Nah, yuk, yang pada belum kenal siapa Sayyidah Fatimah, coba cari tahu. Cari tahunya dari mana, Ustazah? Dari orang-orang yang kenal sama Sayyidah Fatimah. Siapa? Para ulama-ulama Allah. Buka YouTube, banyak keterangan. Saya pun banyak memberi keterangan tentang siapa Sayyidah Fatimah Zahra di kajian-kajian yang lain yang ada tuh di media sosial saya, di YouTube, di Instagram, tinggal ketik aja.
Insyaallah mudah-mudahan bisa membuatmu semakin kenal dengan perempuan-perempuan solehah. Jadi tambah kenal sama Sayyidah Fatimah, tambah kenal sama Sayyidah Khadijah, tambah kenal sama Sayyidah Aisyah, membuatmu ingin hidup dengan cara mereka hidup, meneladani mereka sampai kepada Nabi Muhammad, sampai kepada Allah. Hatimu penuhkan cinta dengan orang-orang soleh, hatimu penuhkan cinta dengan manusia paling soleh, bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah dengan memperbanyak bersolawat. Gitu ya, solawatan. Terutama untukmu. Kalau setiap hatimu merasa sedih, saya menyarankanmu bersolawatlah kepada Nabi. Hatimu lagi gelisah, duduklah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ustazah, saya lagi harus masak, masaklah sambil bersolawat kepada Nabi. Hati itu. Kalau terus-terusan sebut nama Nabi Muhammad, insya Allah. Idan tukfahammuk, tukfar dzambuk. Kata Nabi Muhammad, kalau kamu banyak baca solawatnya kepadamu, akan diangkat semua kesusahanmu, akan diangkat semua kesumpekan hatimu, dan akan diampuni seluruh dosa-dosamu. Insya Allah. Maka cara meluaskan hati, cara melapangkan hati, cara menenangkan hati, cara membersihkan hati, yang pertama adalah dengan zikrullah. Yang kedua adalah dengan meninggalkan dosa-dosa dan bertaubat. Dan yang ketiganya, isi hatimu dengan cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada seluruh umat Nabi Muhammad alaihissalam. Cintai suamimu, cintai anakmu, cintai orang tuamu, cintai guru-gurumu, cintai keluarga Nabi Muhammad, terutamanya Sayyidah Fatimah Zahra, Sayyidah Khadijah Kubra, Sayyidah Aisyah Ridha. Cintai sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutamanya Khulafaur Rasyidin. Cintai siapapun yang mendekatkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin nabi al-fatihah.